Dilantik, Pak Presiden, saya minta kepada seluruh warga, Bapak Ibu semuanya. Sudah sejak di Solo, Jawa Tengah, Jokowi dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat yang dipimpinnya. Saat menahkodai Jakarta, Jokowi tetap belusukan sehingga menyedot perhatian dan disukai rakyat. Salah satu aksi belusukannya yang diingat banyak orang adalah saat Jokowi masuk ke gorong-gorong di sekitar Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat, 2 bulan selepas dilantik menjadi gubernur. Blusu atau melusuk dalam bahasa Jawa berarti melebu ngenti-ngenti. Artinya masuk kemana-mana. Bagi Jokowi, belusukan adalah cara untuk mengecek langsung masalah aktual di lapangan, sekaligus memantau pelaksanaan dan kemajuan program kerja yang dicanangkannya. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Gaya manajemen seorang presiden yang kita kenal sekarang ini, Presiden Jokowi, yang identik dengan turun ke lapangan, melihat, mendengar, dan menyerap masalah-masalah yang ada di lapangan. Manajemen itu kemudian kita kenal sebagai gaya belusukan Jokowi. Dan untuk membaca dan menafsirkan ini, kami mengundang seorang pakar manajemen. Dia adalah Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali. Prof. Renald. Pak Don, ya. Terima kasih sudah datang. Selamat tahun baru, Bro. Terima kasih. Kita bicara hal yang lama, tapi semua orang sudah kenal. Ya. Bagaimana Jokowi itu sama dengan belusuan. Belusuan adalah Jokowi. Ya. Manajemen seperti ini apa di mata Prof? Ya, sebetulnya kan negara-negara di dunia dapat kita bagi dalam 2 kategori secara garis besar. Ada negara yang disebut high trust society. High trust society. Dan ada satu lagi adalah low trust society. Low trust society. Ya. Amerika itu dianggapnya high trust karena law enforcement-nya jalan, transparansinya jelas. Perintah dari atas A sampai ke bawah juga A, begitu jalan ya. Walaupun ada demokrasinya, tapi transparan semua di sana. Negara seperti Korea, keluarga itu begitu dominan. Betul. Ya, sehingga yang memegang kegiatan ekonomi dan politik di Korea itu terbagi hanya tiga marga di sana, Kim, Lee, dan Park. Kim, Lee, dan Park. Karena family begitu dominan. Dan terakhir di sana. Kim lagi ya? Terakhir Kim lagi ya. Nah, tetapi saya pikir Indonesia khas lagi. Pernah kita mengalami satu periode namanya distrust society. Distrust society ya. Jadi kita pasang rumah itu jendelanya pasang tralis, pintunya pakai pagar, kita angkat keluarga, segala kita macam tidak orang. percaya bahwa kita aman di Ya. kita ini. Nah, dalam masyarakat yang low atau distrust society ini, memang apa yang sudah dirumuskan itu tidak bisa kita lepas begitu saja di lapangan dalam praktek birokrasinya. Oleh karena itu perlu ada pengecekan ke lapangan. Nah, pengecekan itu dalam kultur Jawa dikenal dengan istilah nama blusuan tadi. Blusuk masuk ke tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang orang tidak mau datang, tapi disitulah wujud apakah negara itu hadir atau tidak. Sekarang yang menjalankan itu adalah Jokowi, walaupun tentu tidak dianggap bahwa ini adalah milik Jokowi seorang. Mungkin ada juga yang sebelumnya, tapi itu sangat khas sekarang Jokowi punya. Prof, lihat bagaimana? Sebelum Jokowi sebetulnya ada yang melakukannya. Pak Harto dulu melakukan juga inkognito turun ke lapangan. Dia pakai topi petani. Pak Harto lebih banyak turun ke petani saat itu karena itu prioritasnya dia saatnya itu. Kemudian ketika Jokowi menjadi sangat terkenal dengan belusuannya, Jokowi pada waktu dia sebagai gubernur, ternyata itu banyak ditiru oleh orang lain, termasuk juga oleh SBY. Pak SBY pernah melakukan belusuan. Hasilnya? Hasilnya media massa kemudian menulis dengan judul-judul SBY belusuan tapi telat, misalnya gitu ya. Saya mencoba memahami kenapa pada saat itu so cynical terhadap SBY ketika SBY melakukan belusuan. Jawabnya simpel saja. SBY sebetulnya biasa melakukan belusuan, tetapi ketika media massa melihat hal ini dilakukan ketika ketemu nelayan saat itu, ada pikiran orang semua ini meniru karena melihat hasilnya.
Yang Anda mau katakan adalah bahwa ada satu belusuan yang genuine, ada satu yang imitasi. Imitasi. Ya, dengan tujuan mendapatkan rewardnya. Dan hasilnya berbeda. Tentu. Hasilnya berbeda, persepsi publik kan berbeda. Coba kita lihat gambar-gambar belusuan Jokowi ini, biar nanti penonton tahu bahwa ini cerita yang sebetulnya tidak baru sama sekali. Ini adalah Jokowi di Waduk Riario. Ya. Coba bayangkan seorang pemimpin ada di waduk yang kotor pada saat itu. Terus yang lain? Ini waktu kampanye Pilpres yang kemudian dia ke sawah. Masih pakai kotak-kotak pada saat itu. Ini yang saya kebetulan ikut ini sampai di Kupang, beliau ke perbatasan. Oh, ini baru ya? Tim-tim ini yang terbaru, Yang terbaru ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini gambar longsor Banjarnegara. Saya sebetulnya ingin memperhatikan gambar ini, apakah Jokowi akan berdiri di pinggir di jalan atau dia akan ke tengah-tengah untuk menyaksikan atau mengalami atau melihat dari dekat soal belusukan ini. Nah, ini kelihatannya sampai ke Jokowi masuk ke belum. Nanti kita lihat. Kalau Prof lihat yang begini, apa komentar Prof? Saya kira dia ingin menunjukkan bahwa dia berada di dekat masyarakat secepat mungkin. Secepat mungkin dia ingin ada di sana, dia ingin terlibat, dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah bagian daripada masyarakat yang di bawah. Dia turun ke bawah. Dia ingin memeriksa apakah ada kekurangan, apakah ada kesulitan atau ada apa. Jadi dia tahu benar bahwa ini adalah era sosial media, era televisi sosial. Ya. Sehingga apapun juga yang muncul di televisi itu akan muncul dalam bentuk percakapan. Kenapa Prof? Tadi kan itu kan soal low trust. Ya. Kan gitu. Kalau low trust seperti ini, kan media-media sudah memberitakannya. Ya. Apa urgensinya seorang pemimpin, seorang presiden masih harus melakukan ini? Karena ini hanya contoh sebuah belusuan. Karena belusuannya kan banyak sekali, Prof. Ya. Pemimpin juga diukur seberapa cepat dia berada di tengah-tengah mereka yang sedang terkena musibah. Jadi jangan sampai pemimpin itu hanya memimpin di rapat di belakang meja saja. Berdasi, rapat di belakang meja, tidak tahu fakta-fakta di lapangan, tidak bisa memberikan komando di lapangan. Sehingga ketika terjadi musibah, dia hadir di sana, dipersepsikan dia dekat dengan mereka. Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Kita jeda sejenak, kita akan kembali lagi bersama pemirsa dalam segmen berikutnya. Pemirsa, kembali bersama saya dan Profesor Renald Kasali dalam DBS To The Point. Tahun ini adalah tahun yang tidak asing bagi Anda semua untuk melihat bahwa yang paling menonjol dari cara Jokowi memimpin pemerintahan ini, baik ketika jadi gubernur maupun jadi presiden, adalah belusuannya. Dan tadi Prof. Renald sudah mengatakan ada dua pesan yang mau disampaikan. Pertama, recheck apakah yang dia putuskan berjalan di lapangan. Yang kedua, ingin ada di lapangan untuk melihat. Lalu kemudian rakyat merasa bahwa pemimpin adalah ada di sekitar dia begitu. Ada pesan lainnya? Pesan lain adalah ini semacam memotivasi kepada seluruh jajaran pemerintahan. Saya sebagai atasan sering mengatakan begini pada bawahan. You nggak mau kerjakan, saya yang kerjakan. Dan biasanya mereka mengatakan, jangan dong Pak, saya nanti malu. Nah, jadi kalau misalnya pemimpinnya sampai duluan di lokasi, jenderalnya sudah sampai di lokasi, tapi pasukannya belum sampai di lokasi, timbul pertanyaan, kemana aja kalian? Kan begitu. Jadi kita lihat misalnya ketika Pak Jokowi mengatakan besok paginya dia sudah ada di tempat longsor tadi ya. Kofifah malam itu segera berangkat naik kereta api. Kofifah bilang saya malam ini berangkat naik kereta api. Sehingga dia berharap dia akan sampai lebih dulu daripada presiden. Yang menarik lagi ini kemudian diikuti oleh musibah-musibah berikutnya. Ini kan Desember ini musim segala macam musim gitu, longsor, musim banjir sebagainya. Bahkan menteri ini menarik sekali. Menteri penertiban aparatur negara. Oh ya, yang harus ke Bandung duluan. Di Bandung. Dia padahal itu tidak ada hubungannya dia dengan banjir mestinya seharusnya ya. Dia mendampingi Gubernur Jawa Barat, dia ada di situ begitu. Semua adu cepat untuk melihat bahwa di depan rakyat bahwa kami bekerja. Dan tidak terbayangkan kalau seorang bupati atau seorang gubernur, presiden yang duluan di situ. Ya, sangat memalukan. Sangat memalukan. Budaya kita itu sebetulnya adalah budaya malu, bukan? Karena prinsipnya adalah orang tidak mau kehilangan muka di negara kita. Ini artinya kan Prof begini, cara ini akan menyeret cara birokrasi bekerja, menyeret cara-cara penguasa, tanda kutip ya, bekerja untuk kemudian lebih dekat dengan dunia di bawahnya atau rakyat yang di bawahnya begitu. Ini menarik karena ternyata aparat birokrasi ini menafsirkan dengan kacamata yang berbeda-beda. Mereka dulu bekerja
dengan memberikan jawaban yang penting pimpinan senang, kemudian pemimpinnya tidak kritis. Tapi sekarang kita lihat munculnya pemimpin yang kritis. Setelah ada Ahok, sekarang Ahok dapat wakilnya adalah Jarot. Tetapi juga ada kritik soal belusuan ini. Ya, kan pasti. ada yang mengatakan ini adalah pencitraan. Saya tentu tidak mau subjektif tentang ini karena saya kebetulan banyak mengikutinya dari dekat. Ya. Kalau kritik seperti ini, apa kira-kira tanggapan Prof? Tidak ada pilihan lain karena memang ini abad pencitraan. Ini adalah peradaban kamera. Pencitraan itu tampak dari kamera. Saya coba lihat foto-foto bukan hanya Jokowi, tapi saya juga lihat foto yang saya analisa foto-foto Ahok, saya analisa fotonya Anies Baswedan dan sebagainya. Saya kira ini foto-foto mereka itu memang dibuat oleh orang-orang yang dengan keahlian luar biasa, dengan kamera yang bagus diambil pada sudut-sudut pengambilan tertentu, sehingga mereka kelihatan karakternya, auranya keluar di sana. Dan ketika sebuah kamera bercampur dengan sosial media, maka muncul adalah sosial kamera. Dan disitulah terjadi proses interaksi. Mau tidak mau pemimpin diukur dari interaksinya dengan publik. Apakah jawaban spontannya, apakah itu perilaku gerakan tubuhnya, gesturnya. Bahasa tubuhnya ya. Itu semua tampak. Kembali ke soal pencitraan tadi, memang ada satu adagi mengatakan bahasa tubuh adalah kalimat yang paling sempurna tentang apa yang ada dalam pikiran maupun dalam hati kita, gitu. Kira-kira begitu. Sekarang kalau lihat soal pencitraan seperti ini, kan sorry to say, kalau saya lihat kok seperti tampak original begitu loh. Ya, setiap karakter, setiap tokoh itu mempunyai karakter. Kebetulan Jokowi ini wajahnya adalah wajah rakyat. Wajah rakyat, betul. Berbeda dengan kita, Pak Don. Kalau kita mengikuti caranya Jokowi, nggak pantas kita. Atau kita Pak SBY misalnya. Nggak bisa. Badan besar, kelihatannya adalah berasal dari keluarga yang sejahtera, ya begitu ya. Kalau Jokowi kan memang badannya kurus, wajahnya sederhana, dia berpakaian sederhana, dia bisa seperti dia bisa melakukan seperti itu. So be yourself, karena aura itu keluar dari originalitas seseorang. Prof, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Masih bersama Prof. Reynald Kasali dan saya dalam DBS To The Point. Prof, sekarang ini gaya belusukan itu berjangkit sampai ke menteri-menteri dan mungkin juga ke bawah-ke-bawah. Mungkin ada juga yang merasa terlambat begitu. Tapi yang saya bayangkan adalah bahwa ini seperti menjadi sebuah teater sekarang ini. Kita lihat di televisi dan itu bisa macam-macam gitu. Katakan apakah ini sekedar teater politik atau sesuatu yang original begitu. Prof, gimana? Saya kira ini kan karena pertarungan juga di antara media massa dalam kamera. Kalau dulu media cetak itu mereka tidak memiliki media online. Betul. Sekarang menjadi ada media online. Dikatakan gambar itu adalah 1000 kata. Sehingga media itu mengejar gambar. Dan kenapa cerita-cerita seperti ini yang diinginkan menurut Prof? Karena selama bertahun-tahun masyarakat itu tidak bisa memberikan feedback kepada penguasa dan penguasa begitu lamban dalam merespons. Lamban. Nah kali ini diberikan jawaban antagonisnya dari periode sebelumnya. Antagonisnya itu cepat, mau mendengarkan, melihat sendiri keadaan di lapangan dan bahkan memarahi aparatur sendiri. Kalau dulu kan justru menutupi. Kalau sekarang justru memarahi aparatur sendiri. Coba kita lihat bagaimana kemudian Menaker Trans belusuan ke lapangan. Yang kita kenal melompat pagar. Oh ini Hanif Dakiri. Ini adalah momen-momen sebelum Hanif melompat. Dia lihat pintunya terkunci, diketok, digedor, diminta untuk buka, tapi tidak dibuka. Itu ceritanya di balik cerita ini. Ini konsekuensi memilih menteri yang muda-muda, darah muda. Orang muda itu fisiknya kuat, gesit, dan kebetulan juga Hanif Dakiri ini adalah anak dari mantan TKI. Orang tuanya adalah TKI di luar negeri. Jadi dia bisa merasakan penderitaan tenaga kerja wanita yang berada di dalam rumah penampungan seperti itu. Dia mendengarkan. Dan saya kira karena dia muda, saya kira kalau seumuran kita nggak berani nih melompat. Tidak berani kita lompat. Terus kemudian kalau kita lihat ada gambar berikutnya. Bagaimana seorang menteri juga belusukan untuk ke lapangan. Kita lihat yang kali ini adalah Menteri Perdagangan. Pak Renat. Ini ke pasar, salah satu pasar induk di Jakarta.
Coba Prof lihat. Kalau ini saya kira dramanya kurang ini. Dramanya kurang karena hanya mengangkat beras ya, tinjau ke pasar. Dramanya kurang, momennya juga ya, tapi beliau harus turun ke lapangan karena yang lain turun ke lapangan, terus kemudian Pak Rahmat ini juga harus turun ke lapangan. Tapi dramanya tidak kelihatan, eventnya tidak di-create di sana. Iya. Terus berikutnya adalah juga seorang menteri yang kita sudah sangat populer. Ya. Yang pernah Prof bicarakan ini sebagai seseorang yang metakognisi. Oh, metakognisi. Ya. Metakognisi. Itu menarik sekali untuk lihat Ibu Susi. Ya. Coba lihat Ibu Susi di Pangandaran. Ini adalah gambar ketika dia pulang ke Pangandaran. Ya. Ini. Nah, Prof kalau lihat kan mengenal Ibu Susi nih. Ya, sangat dengan kenal, baik. ya. Nah, ini sesuatu yang tampak original karena memang orang lapangan. Komentar Ya. Prof. Dia akan selalu menjadi sumber berita, dikejar terus karena memang apa yang dia lakukan berbeda sama sekali daripada rata-rata orang yang di belakang sekolah, di belakang meja. Dia sangat berbeda. Bahkan dia begitu lincah turun ke lapangan, jalannya cepat. Kalau dia berpakaian rapi malah orang bingung begitu ya melihatnya. Oh, ini Malah bukan Susi. bukan Susi begitu ya. Jadi dia bergerak sangat cepat. Ya ini naik motor ya. Ini naik motor di pedalaman Kalimantan nih. Biasanya yang lain itu dibonceng. Kalau dia justru dia bawa motor sendiri di situ. Ya. Kita pernah interview dia bawa motor, bawa truk, bawa pesawat. Ya. Ini memang perempuan simbol luar biasa bagi Indonesia. Ya. Nah, dari gambar-gambar ini yang ingin dikatakan adalah bagaimana ada kayak bola salju, belusuan itu berjangkit dari satu orang ke orang yang lain, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin ini menjadi trendsetter atau tren baru dari gaya kepemimpinan. Sebagai ahli manajemen, Prof, bagaimana? Ada jabatan pekerjaan yang memang mempunyai teater publik, bisa berinteraksi turun ke lapangan, kelautan, perikanan jelas itu, perdagangan jelas di situ ya. Tetapi ada sejumlah kementerian yang tidak bisa turun ke lapangan. Mereka hanya menjalankan peran koordinasi, peran memikirkan, membuat konsep di belakang meja para menko dan sebagainya. Yang ingin dikatakan oleh Prof ini tidak harus semuanya melakukan begini. Yang memang mengkoordinasi dan keharusan untuk ada di belakang meja, dia harus ada di sana. Menjadi orkestrator. Ya, karena tidak terbayangkan memang kalau semua orang ke lapangan, siapa penjaga gawang? Ya, betul. Ini harus ada yang menjalankan orkestrator. Karena di Indonesia itu hampir semua pemimpin itu gengsi untuk berhubungan satu sama lain. Mereka lebih bahagia, lebih senang, lebih puas, lebih mampu memimpin ke bawah ya 180 derajat ketimbang memimpin 360 derajat. Setiap pemimpin itu 360 derajat. Dia mempunyai atasan. Ya, memimpin ke atas. Bagaimana agar pemimpin di atasnya ini bisa mengerti, bisa tahu dan kemudian setuju dengan dia. Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan setelah ini. Kembali bersama Prof. Renald Kasali dan saya dalam DBS to the Point. Kita bicara tentang dominannya gaya Jokowi dalam pemerintahan, dalam manajemennya yang kita kenal sebagai belusuan. Prof. Renald, sebetulnya kalau belusuan begini, secara manajerial pengertiannya mau memperlihatkan apa sebetulnya dari seorang Jokowi? Ada 3 hal. Yang pertama dalam manajemen ini disebut manajemen by walking around. Ya. Manajemen by walking around. Walking around. Dia turun ke bawah, dia periksa dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah open system. Open system, seperti apa itu? Open system itu artinya saya bisa melihat apa yang kamu kerjakan di bawah sana, apa impact daripada pekerjaan kita semua kita bisa lihat sana. Tetapi open itu juga mengatakan bukan cuma ke bawah sana, tetapi ini juga memberikan feedback balik ke sini. Betul. Artinya apa? Artinya apa yang sudah disampaikan, dibicarakan, dan diputuskan itu bisa dikoreksi dengan cepat. Jangan-jangan apa yang sudah kita yakinkan benar, tujuannya efisien, malah nggak efisien di bawah di sana. Dan dalam masyarakat kita ini seringkali masalah besar karena pemimpin takut kehilangan muka terhadap apa yang sudah diyakini dan kemudian diargumentasikan bahwa ini benar. Dan sering bisa menjadi cari rasionalisasi untuk pembenaran. Bukan mengkoreksi, tapi pembenaran. Terus yang saya kira itu. Ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga saya kira adalah untuk menjalankan ini semua diperlukan orang-orang yang memang bergeraknya sangat cepat. Mobilitas ringan, tinggi, harus lean system, mobilitasnya tinggi, determinasi fisik. Harus kuat. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang turun ke bawah juga cepat,
tetapi juga mereka juga mudah tidur kalau pada saat istirahat itu tidak mengalami kesulitan untuk tidur. Tapi kalau orang-orang tipe yang sulit tidur, saya kira nggak bisa. Dia akan Apalagi badan besar, gitu ya. badan besar, kolesterol tinggi, dia tidak bisa. Saya kira Jokowi mendapatkan anugerah karena badannya ringkas dan gerakannya terbiasa untuk berpanas-panas, berkeringat, dan mungkin juga tidak harus selalu dia berada di ruang AC, bukan? Ditambah satu lagi, Pak Don, saya pernah dulu melihat ada seorang calon presiden saat itu, ya, salah satu calon presiden satu. Saya bilang, begitu dong kalau mau pergi ketemu sama kita ini di bandara, itu bagus karena semua orang tiba-tiba pengen ngobrol sama dia. Betul. Selama itu calon-calon presiden, tokoh-tokoh penting kita hanya pergi dengan pesawat jet pribadi. Betul. Dan itu tidak ada ekonomi pertautan hati. Tapi ketika mereka turun, itu belusuan itu ditambah dengan sentuhan. Dan ternyata orang kita tuh senang disalami. Yang tidak terbayangkan, Prof, itu kan menteri-menterinya kan banyak harus mengikuti ini. Dan itu membutuhkan determinasi fisik yang juga tidak gampang. Saya mengikuti beberapa kali betapa capeknya mengikuti Jokowi itu. Karena selain didesak oleh begitu banyak orang, acaranya itu begitu susah kita ikuti dan bisa banyak sekali dan bisa berubah. Begitu. Kalau lihat begini, Anda lihat kan wajahnya kadang-kadang tampak letih, bukan, di gambar di televisi. Itu menunjukkan sesuatu apa sebetulnya? Saya kira kita tidak bisa mengukur keletihannya dia dengan keletihan kita. Jangan-jangan kita juga yang letih sebetulnya melihat seperti itu, kita sudah bayangkan ya. Tapi saya berpikir tim ini tidak bisa besar-besar kalau turun ke lapangan. Dan saya mendengar faktanya begitu memang tidak banyak lagi ya. Dan kalau ini bisa dilakukan, saya kira tim yang lain bisa bekerja mengorganisir yang lain. Karena rakyat yang membutuhkan pemimpin ini bukan hanya rakyat di lapangan, tetapi juga rakyat di kampus, rakyat di sekolah, rakyat di kota, semuanya membutuhkan. Kalau semuanya hanya bisa dihadirkan presiden, saya kira tidak terbagi energi. Apakah ini cukup, misalnya ketika dengan cara begini dia ingin menyampaikan pesan kepada siapapun pemegang mandat kekuasaan, kalau you menjadi penguasa atau menjadi pemerintah, Anda jangan hanya ada di belakang meja. Signal seperti ini sebenarnya dia tujukan bukan hanya untuk dirinya. Dia ingin menjadikan dirinya role model. Ya. Tetapi kalau yang lain menjadi role model hanya ikut-ikutan, mereka juga tidak dapat magic ini. Magic ini hanya bisa didapat kalau benar-benar sifatnya original, sifatnya adalah ada sesuatu nilai yang bisa kita berikan kepada komunitas kita. Artinya kalau ini ya selalu ada dua sisi. Selalu ada politik toh memang harus dilihat dari berbagai sisi, termasuk sisi lain yang opposite begitu. Yang penting dari semua ini adalah datangi, ambil keputusan, deliver apa yang harus kita deliver, kemudian perbaiki seluruh sistem. Dan yang terakhir kita lihat sekarang kan mau mengatakan ingin sebuah birokrasi yang lebih efisien. Rapat di hotel dikurangi, konsumsinya juga dikurangi, lalu kemudian naik pesawat terus naik ekonomi kelas. Prof. Ini semua adalah simbol menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kita bicara manajemen, kita bicara tentang efisiensi. Kalau kita bicara tentang leadership, kita bicara tentang efektivitas. Efektivitas itulah belusuan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mengirim signal kepada masyarakat bahwa kita efisien, maka masyarakat mengatakan, you hanya menghabis-habiskan uang. Jalan-jalan kemana-mana, itu pekerjaan gampang jalan-jalan. Yang pekerjaan berat itu kan berpikir, begitu ya. Berpikir dan berbuat. Oleh karena itu, maka pemimpin juga harus mengirim signal kepada masyarakat, hey, kita bisa hemat nih. Kita bisa efisien. Nah, signal seperti ini saya kira penting karena antagonisnya terhadap periode yang lalu itu terjadi pemborosan selalu. Kita ketahui seorang pejabat, seorang pemimpin kalau pergi rombongannya banyak sekali. Sampai di tempat, di depan pesawat yang cukup banyak sekali. Prof, terima kasih sudah datang ke... Terima kasih Pak Don. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Profesor Renat Kasali yang melihat bagaimana belusuan Jokowi itu dilihat dari segi manajemen.